Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Lewat program Mutiara hari ini kami mau menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam renungan firman dan doa. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan mengangkat judul pengakuan dosa. Dan ayat firman terambil dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Dari pembacaan ayat firman Tuhan di Mazmur 51 tadi, kita bisa melihat bahwa Mazmur ini adalah ungkapan pengakuan dosa Daud ketika ia mendapatkan teguran dari Nabi Nathan yang datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Untuk cerita lengkapnya, saudara boleh melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12, bagaimana di situ diceritakan bahwa Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, dan bukan sembarangan perzinahan. Dia tidur dengan istri orang yang diawali oleh keengganan ia untuk turun berperang, di mana pada saat itu harusnya raja-raja itu turun ke medan pertempuran, tetapi ia memilih untuk bersantai di istananya. Sementara ia berjalan-jalan di sotoh istana, dia melihat ada seorang perempuan atau wanita cantik yang sedang mandi, dan dalam kekuasaannya dia menyuruh orang memanggil wanita itu dan ia tidur dengan dia. Saya percaya Daud tahu Batsheba itu adalah istri dari salah satu prajuritnya, ya ini Uria orang Het, tetapi ia tetap melakukannya. Dan kemudian singkat cerita, Batsheba mengandung dan ia beritahukan kepada Raja Daud bahwa aku sedang mengandung. Di dalam kepanikannya, Raja Daud memiliki akal bulus. Ia berusaha mencari celah agar ia boleh menutupi dosanya dengan cantik, yaitu ia memanggil Uria dan ia memberikan cuti spesial buat Uria agar ia boleh pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya, supaya seolah-olah setelah Uria tidur dengan istrinya dan kemudian istrinya hamil, itu menjadi seolah-olah adalah anaknya Uria. Tetapi yang luar biasa di sini, Uria orang Het ini adalah orang yang sungguh-sungguh menghormati komandannya. Sementara komandannya dan prajurit-prajurit yang lain sedang tidur di padang, kok ia diberikan sesuatu yang spesial untuk tidur di rumah, makan, minum anggur, dan tidur dengan istrinya. Makanya dia tidak mau pulang ke rumahnya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, akhirnya Daud memutuskan untuk membunuh Uria dengan cara yang sangat licik. Ia menulis surat kepada panglima perang pada waktu itu, yakni Yoab, untuk menempatkan Uria di barisan terdepan dalam pertempuran yang paling hebat. Dan saat pertempuran hebat itu terjadi, Daud menyuruh supaya Yoab mundur agar Uria ini mati terbunuh di medan perang. Strategi ini berhasil dan Uria akhirnya mati. Tetapi kita tahu dalang dibalik semua itu adalah Raja Daud. Setelah Uria mati dan kemudian Batsheba menangisi kematian Uria, dan ketika lewat masa dukanya, Daud akhirnya mengambil Batsheba menjadi istrinya. Walaupun tidak ada yang tahu apa yang diperbuat oleh Daud, tetapi Alkitab mencatat secara gamblang bahwa hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sehingga akhirnya ia mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan teguran kepada Daud agar Daud bertobat. Dan puji Tuhannya di sini, Daud mau merendahkan hati dan bertobat. Ia mau mengakui dosanya karena ia tidak sekedar berzinah dengan istri orang, tetapi ia juga melakukan pembunuhan. Kalau saudara membacakan di ayat-ayat berikut dari Mazmur pasal 51 ini, saudara boleh membaca di situ Daud ada menyinggung masalah hutang darah karena ia sudah menghilangkan nyawa orang.
Ketika Daud mengakui dosanya, Tuhan mengampuni Daud, Tuhan memaafkan kesalahan Daud. Tetapi ada satu hal yang perlu dicatat di sini, bahwa konsekuensi perbuatan Daud harus ia tanggung. Ketika ia berzina dengan istri orang, maka Tuhan membuat kacau rumah tangganya. Kemudian ketika ia membunuh orang, maka Daud juga harus menanggung konsekuensinya, bahwa akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di antara keluarganya. Yang saya mau sampaikan di sini, saudara mungkin adalah orang Kristen. Saudara adalah orang yang tahu firman Tuhan. Saudara mungkin adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Tapi kalau kecenderungan hatimu jahat seperti Daud, Daud juga adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Daud adalah orang yang luar biasa disertai Tuhan. Tapi tidak lantas dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika ia jatuh dalam dosa, ia mau mendengarkan teguran dari Nabi Nathan dan ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Walaupun kemudian ada konsekuensi yang tetap ia harus tanggung di dalam rumah tangga, di dalam kehidupannya yang selanjutnya dan keturunannya, saya akan bertanya kepada saudara, saat saudara ditegur, saat saudara diperingatkan oleh Tuhan, apakah saudara juga akan mengambil sikap seperti Daud, merendahkan hati dan bertobat? Karena kebanyakan orang ketika di dalam posisi Daud, di dalam posisi sedang berjaya, seorang raja besar yang dihormati dan ditakuti, mungkin ada di antara saudara akan membungkam Nabi Nathan dengan cara membuang dia jauh-jauh atau mengintimidasi Nabi Nathan bila membongkar persoalan ini kepada orang banyak. Mungkin saudara akan memilih pilihan untuk membunuh Nabi Nathan karena sudah membongkar aib saudara. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan Daud. Ia bertobat di hadapan Tuhan. Ia minta ampun di hadapan Tuhan. Karena ia sadar, ia bersalah dan ia hanya berdosa terhadap Tuhan semata. Jadi saudaraku, selagi masih ada kesempatan, mari saudara mengakui segala dosa dan pelanggaran saudara di hadapan Tuhan dan tinggalkan itu. Jangan hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu di sepanjang pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini. Sehingga kami boleh belajar bahwa kami adalah orang yang tidak luput dari dosa dan setiap saat harus mengakui dosa kami sebelum dosa itu menguasai hidup kami. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu itu hidup di dalam setiap hati kami agar bertumbuh dan berguna bagi diri kami dan sesama. Kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berdaulat dan berkuasa. Haleluya, amin. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap seru doa dan kerinduan kita pasti mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya. Damai dan sukacita Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.